Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Hamid, tentunya di channel Hamid Misteri. Kali ini gua udah berada di Bekasi nih, di basecampnya ngobrol.com. Dan gua udah bersama dari salah satu timnya nih. Halo Bang, siapa namanya? Bang Pitung. Oh Bang Pitung. Baik Bang. Alhamdulillah Bang. Sibukan apa nih? Ya alhamdulillah untuk sekarang gawe juga sih Bang, cuma part time sambil kuliah juga alhamdulillah di Unpam, Tangerang Selatan. Oh, di Pamulang? Iya, betul Bang. Siap. Nah, kalau boleh tahu, lo mau cerita tentang apa nih Bang? Ya kisi-kisinya paling di antaranya itu yang pertama gua itu ketemu sama temen gua perempuan. Dia itu yang bikin kita anehnya itu indigo ternyata. Nah, lalu nih Bang ceritanya seru banget nih teman-teman ceritanya. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga nih mampir ke channelnya ngobrol.com. Jangan lupa di subscribe. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya nih. Jadi gimana tuh Bang kejadiannya? Jadi gini Bang, awal cerita dari gua masuk SMP tuh ya, awal 2014-2015 ya kan. Itu gua bersekolah di salah satu sekolah swasta, lebih tepatnya di daerah Jakarta ya. Di situ gua awal baru masuk ke sekolah tersebut, itu awal baru masuk pengen ke gerbang ya kan menuju ke sekolah tersebut, hawanya juga gua udah ngerasain beda gitu dari sekolah-sekolah yang lain gitu maksudnya. Karena gue berpikir positif, gue pengen nuntut ilmu, akhirnya gue bismillah aja lah masuk situ. Nah setelah gue masuk sekolah ya kan, selang beberapa hari gue bertemu teman-teman baru ya kan di situ. Di antara teman-teman yang lain di situ ada beberapa yang gue perhatiin kan, teman gue kok ada yang beda nih, salah satu dari sekian banyaknya teman gue Bang di situ ya kan. Setelah gue teliti lagi, ini teman gue yang beda nih, gue makin penasaran ini apa kira-kira dia ada sesuatu nih di dalam diri dia. Soalnya dari teman gue yang lainnya itu dia itu paling beda sendiri. Bedanya kenapa gue bilang kayak gitu, kadang dia menyendiri, diam sendiri ya kan, dia kadang itu ketakutan atau kadang dia jarang berkomunikasi sama teman-teman gue yang lain Bang di situ. Nah, selepas itu berjalan beberapa bulan waktunya kan, pas banget kelas gue itu lagi ada perombakan Bang, renovasi gitu kan. Renovasi gue dipindah dah tuh ke lantai 3. Nah di situ gue dipindah ke ruang lab. Ternyata di situ awalnya ruang lab dulu Bang, baru jadi kurang lebih 2 bulan kosong tuh ya. Di situ dibuatlah kelas sementara gue sebelum kelas gue yang direnovasi itu selesai. Jadi nah di situ pas gue nempati tuh baru hari pertama lihat sama kurang lebih di situ ya, suasananya lebih mencekam lagi daripada kelas gue awal ya kan, lebih beda pokoknya, rada-rada bulu kudik merinding gitu Bang maksudnya di situ. Nah berjalannya waktu kan, di situ teman gua yang gua bilang rada aneh itu, gua kan mulai pendekatan tuh kan, kenalan deh tuh sama teman gua, kenalan situ sama dia kan, alhamdulillahnya tuh gua akrab tuh di situ kan. Nah ketika gua akrab mulai kenalan, mulailah KBM, kegiatan belajar kan, mulai KBM seperti biasa, gurunya masuk karena kelas gua di lantai 3 beda ya Bang ya. Jadi sebelum gue cerita nih, kelas gue tuh sekolah gue ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada 3 tuh, ada 3 apa namanya jenjang pendidikan, kurang lebih lantainya itu 5 lantai, jadi agak tinggi lah situ. Kayak gue ditaruh di lantai 3, paling sepi, paling jarang dilihatin orang. Nah di situ ketika di kelas tadi kan, teman gue itu pada saat lagi jam kosong nih ya kan, teman gue duduk tuh dia kan bangkunya Bang yang berderet dari yang sebelum meja guru ya kan, di situ dari bangku ke depan sampai ke belakang sekitar ada 7 bangku lah kurang lebih di situ kan. Nah di situ teman gue yang gue bilang rada aneh itu dia duduknya di paling belakang posisi, gue duduknya tuh di nomor depannya dia tuh paling enggak jarak 2 bangku lah di situ, duduk di situ. Gue liatin teman gue udah bercanda main, gimana sih main asik-asiknya anak sekolah pas lagi jam kosong kan, gue dia apa dia diem aja kan di situ kan. Nah awal itu masih gue perhatiin kan, gue pengen gue perhatiin
iseng-iseng tuh gue ngeliat ke tembok bang. Ternyata tuh ada tembok gede kan di ruang lab gue itu tuh, yang baru jadi. Gue lihat kayaknya di tembok itu kayak ada yang ngeliatin gue, tapi gue memang nggak bisa ngeliat itu apa yang ngeliatin gue, tapi gue ngerasa gitu bang. Nah ternyata di situ gue mulailah nyamperin teman gue yang aneh itu yang gue pikir gue aja ngobrol gitu kan. Namanya kita sebut aja Anya gitu kan. Gitu kan, iya Li gitu kan, ada apa? Nah ini juga gue mau ngomong, kalau gue di rumah itu dipanggil Hitung, tapi kalau di sekolah Ali. Jadi agak-agak beda nih bang namanya. Nah ketika gue ngobrol tuh ya, lu ngerasain sesuatu nggak yang di tembok gede itu yang di pojok sebelah kiri, yang apa namanya di bangku paling depan? Langsung seketika dia diem dulu tuh bang, dia ekspresinya kan bilang, iya lu kenapa, lu cerita aja sama gua gitu kan, nanti gua dengerin kok gitu kan. Akhirnya dia cerita tuh bang ke gua, jadi gini Li, ternyata di tembok itu ada semacam sosok apanya gitu kan. Nah terus gua agak dipojokin tuh sama dia supaya menghindari teman-teman yang lain. Ternyata dia ngomong gini bang, di situ ada sosok ibu-ibu kayak ibaratnya sambil gendong bocah gitu, dan perut ibu-ibu itu bundar, entah hamil entah gimana. Dia ngomong seperti itu, dia bilang, oh gitunya, iya. Jadi ibu-ibu itu sosoknya kayak lagi nyari-nyari sesuatu gitu bang. Sesuatunya ya dia kurang jelas, cuma dia ngelihatnya seperti itu gambaran dia. Gue bilang, pantas kok gue ngerasanya kalau gue duduk di depan itu agak-agak merinding gue, kata dia begitu bang, ya kan. Terus lah berjalannya waktu, selepas gue dari situ, kira kan kelas gue udah jadi tuh bang. Akhirnya gue pindah lagi tuh kan, kelas gue yang awalnya tuh kan, bisa renovasi. Gue pindah kelas di situ, mulailah kan pertengahan semester ya kan, masuk tengah semester. Disitulah diadain persami perkemahan Sabtu Minggu. Nah di persami ini kan kurang lebih ada sekitar kelas 1 lah gitu ya, kelas 1 beberapa kelas ada kurang lebih sekitar 4-5 kelas dari situ. Mulailah persami perkemahan Sabtu Minggu di bulan Agustus kalau nggak salah, tanggalnya itu tanggal 15, 16 atau tanggal 14 lah, saya ingat gue gitu. Nah ketika mulai persami itu Sabtunya kan suruh pada kumpul tuh kan, pagi-pagi tuh biasa apel pagi dulu nih, apel pagi singkat cerita, terus apel pagi. Nah di malamnya nih bang, biasalah PBB ya kan, kayak Sandi Morse dan yang lain-lain lah, banyak ya. Setelah selesai game-game yang lain semua itu, kita di situ dikumpulin deh tuh bang di lapangan bawah, sekitar jam-jam ya sekitar habis sisa lah. Di situ kita dikumpulin di bawah, bisa istirahat dulu bang, istirahat buat mempersiapkan jurit malam. Ini nih. Setelah kita istirahat ke kelas kita bang, kita di lantai 2 nih masih sesuai sama kelas kita awal. Kita istirahat di sana, ada yang tidur, ada yang makan-makan, ada yang bercanda-bercanda, pokoknya ya masing-masing deh. Nah ketika tiba tidur semuanya tuh, selang waktu kan tiba-tiba di jam 11 tuh kan, jam 11 pakailah kayak semacam mic gitu kan, mic yang dari sekolah tuh kan gede. Dimohon untuk dipersiapkan masing-masing regu untuk acara jurit malam. Jam 11 turun ke bawah ke lantai 1. Segera. 1, 2. Nah, kan langsung dihitung tuh bang. Langsung buru-buru tuh orang pada turun. Nah, karena gue sebagai penanggung jawab juga tuh, gue jadi ketua pramuka juga di situ. Teman gue ada beberapa bang, atau 1 orang lah, perempuan, belum turun. Dia lagi di pojokan aja diem. Situ kan. Sama teman gue ada tuh lagi nih cowok, dia masih nungguin gue. Tuh dia belum turun bang. Gue liat dia di pojokan, ngapain dia di pojokan diem aja kan. Gue mikir gini bang, ketika gue tinggalin takut ada apa-apa, entah sakit entah apa kan. Akhirnya gue samperin itu dia kan, gue samperin gitu jalan. Woi, sebut aja tuh namanya Rizka. Woi kak, Rizka, lu kenapa sih kok diem di pojokan? Dia sambil jongkok aja bang, gini nunduk. Gue tepak-tepakan bang tangannya, kali 2 kali 3 kali, enggak bangun juga. Pas gue tepak sekali lagi tuh, kalinya langsung Leng, matanya tiba-tiba kayak melototnya itu beda bang pandangannya, kayak bukan temen Rizka yang gue kenal, jauh banget, drastis lah gitu perbedaannya. Pas dia yang langsung nongol, tiba-tiba palanya muter bang, gini. Gue gak usah ngebayang itu pala muter itu gimana gitu maksudnya kan. Ketika palanya muter dia seret, baru udah tuh kan, kayak muka pengen apa ya, kayak muka orang jahat gimana sih, senyum jahat. Gini jahat dia, lebar di situ kan. Mulai dari itu dia ketawa. Gue bilang gua nggak bener nih. Gue di situ masih berpikir positif bang. Apa dia ngeprank gua bagaimana? Wah Rizka, lu jangan ngeprank gua apa? Gue tepak-tepak bang masih kan. Gue tepak-tepak, tangannya ngeraba tuh bang. Tangan gue bilang wah ini gue coba ngapain nih kan, gituin. Ternyata pelan-pelan leher gua bang,
gue kayak dicekek gitu kan. Nyekeknya aja bang beda tangannya bang sama tangan kayak orang-orang pada umumnya, dingin gitu bedanya sih bang. Cekek kan goblok. Nah itu gue napas tuh kayak setengah mati lah di situ kan. Gue sambil teriak juga tuh, untung masih ada teman gue tuh cowok tuh lagi, sebut aja tuh namanya dia, kita sebut Juli. Jul, lu jangan diem aja, udah tolongin gue panggil kayak guru PAI. Kan di situ ada guru agama juga tuh bang, buat jaga-jaga takutnya. Langsung kan kata temen gue, dikain gue lu mau prank nih katanya kan. Mana ada gue mau prank, sempet-sempetnya gue lagi dalam keadaan seperti itu bang, dia bercanda gitu kan. Akhirnya teman gue turun ke bawah, langsung turun ke bawah manggilin guru PAI gue kan. Nah sebelum guru PAI gue ke atas, selang beberapa menit bang, sekitar 2 menit lah, itu si yang ngecek gue tuh, si Rizka itu komunikasi tuh bang, aku di situ kan. Nah dia komunikasi seperti ini, kamu gitu kan, kamu ngapain di sini gitu kan. Bahasanya dia, kamu mending di sini aja sama aku, nemenin aku gitu kan ya. Nemenin gimana, orang saya pengen ada acara gitu kan. Kamu ini sebenarnya siapa sih, yang masuk ke dalam tubuh teman saya ini yang udah apa ya, kayak ibaratnya yang udah terbiasa di dalam tubuhnya, yang udah kayak nyarang gitu bang. Gue bilang ini bener nih ya, gimana ya? Terus nih kayak gue kan sambil ketawa tuh. Selang itu baru guru kayak gue naik ke atas tuh bang, lihat dia langsung pas ngeliat, bapak pak tolong saya pak, kan gue ngomong ke guru kayak gue, langsung di tangan sama dia kan, dia pegang, ini kenapa li, udah pak tolong dulu pak, saya nggak bisa napas pak. Langsung bang saya cerita, dipegang dari kepalanya, dibacain kursi dan yang lain-lain lah, tuh dibacain. Alhamdulillah tuh selang beberapa menit sadar, langsung dilepas cekekan gue langsung mundur ke belakang, rasanya gue langsung keringetan semua badan gue. Nah bayangin di cekiknya itu yang bikin napas kita tuh udah pengen setengah mati di situ. Nah udah singkat cerita, ketika dia udah sadar udah pada turun tuh bang ke bawah, ya kan, turun ke bawah, kira acara jumat malam tuh kan pengen mulai di situ. Nah sudah mulai di situ pada baris ya kan, pada PBB lah sebelumnya baris di sini. Nah di sini bang yang agak merinding juga nih gue, jadi disuruh ambil buku ke atas, tapi nggak bareng-bareng bang, ketua gue doang. Iya betul, ketua gue per satu orang di situ. Gue kebetulan ya nggak tahu apa, nggak tahu gimana, regu gue paling terakhir. Ya di situ regu 1, regu 2, regu 3, regu 4 terus-terusan kan. Nah regu paling terakhir, paling pojok, cepat ambil buku soalnya tinggal regu kamu doang. Siap, laksanakan kak. Pas gua mau ke lantai 1, gue liat ada bang sosok pertama ini, agak-agak seram sih, bocah kecil, palingnya botak, tau tuyul tau apa lah, yang namanya gelabang ya. Serius gelabang. Gue bilang udahlah itu mungkin halusinasi gua doang. Gue jalan itu bang ke atas, sekitar gue pengen ke tangga lantai 2, selang 6 lantai atau 7 lantai tangga lah. Gue liat bang sosok sama kayak kepala sekolah gua, sama kayak guru TK gua, dari atas kepala sampai kaki mirip semuanya, nggak ada yang beda, nyerupain bang tuh, mirip banget. Gue jalan tuh kan, gue ikutin bang, tapi di situ posisi gue nggak berani manggil, nggak berani negor, karena di situ gue mikir ketika gue negor takutnya ada apa-apa, gue sendiri saya mau nolongin duluan gitu kan. Akhirnya terus gue ikutin bang, ternyata dia ke sebelah kiri ini kelas 9 bang, kelas gue sebelah kanan ada ya kan pojok, dia ke sebelah kiri pojok itu. Di kelas 9 lampu ada yang nyala mati. Gue bilang perasaan lampu ini nggak ada rusak kenapa kok rusak kan. Gue masih mikirnya kayak gitu kan. Terus gue liatin kepala sekolah gue sama guru TK gue tuh masuk ke kelas paling pojok, kelas 95 lah, di situ masuk dia masuk. Gue nggak berani dong, otomatis tadi yang pengen gue samperin, cuma gue mikir lagi daripada gue nanti bisa nggak selamat, mending gue ngambil buku lah, buru-buru gue lari bang, cabut gue turun ke bawah lah. Gue lanjutin lagi, alhamdulillah tuh acara materinya dulu tuh sebelum pas jurit malam, lanjutin alhamdulillah kan. Kelar tuh bang sekitar ya tangan sebulan, jam 2:03 selesai. Istirahat tuh bang di situ, istirahat ya kan, tidur lagi. Kebesokannya langsung bang penutupan, lantikan gitu kan, saya kembang lah, semua penutupan selesai. Nah di situ gue masih mikir bang, masih penasaran gue yang tadi gue lihat di situ kan, ibaratnya siapa sih guru-guru gue gitu kan. Cuma gue pikir kayaknya nggak tepat buat nanya di waktu sekarang ini. Akhirnya gue dulu cerita, alhamdulillah selepas persami selesai ya kan, berjalannya waktu ya kan bang, mulai lagi itu kan KBM seperti biasa. Kita cuma libur 1 hari tuh bang, masuk seperti biasa KBM ya kan, ujian ambil tuh bang, ujian selesai naiklah kelas 2 tuh gue di situ. Pikiran gue itu kelas 2 udah aman-aman aja bang, nggak ada apa-apa gitu kan.
ternyata pas gua kelas 2 kan ada tuh kayak semacam LDK atau study tour lah, jalan-jalan juga tuh sama. Tapi tadi buat melatih kepemimpinan dasar siswa, jangan tuh bang, gua ke suatu villa daerah Bandung lah kalau nggak salah. Gua lupa nama villanya bang, ya udah lumayan lama sih. Gua ke daerah Bandung tuh villa, di saat lagi naik bis, gue lihat emang sebelah kanan sawah bang rata, rumahnya jarang-jarang, cuma villanya agak besar bang, gitu, agak-agak besar villanya. Terus setelah nyampe sekitar 2 jam lebih lah bang gitu, nyampe ke villa, gue turun, gue udah ngerasain, wah ini kayaknya kayak ada yang ngawasin gue bang dari rumah-rumah itu, padahal nggak ada orang sama sekali, tapi kayak ada yang ayo gitu. Nah di situ pun teman gue yang gue bilang indigo tadi tuh nge-WhatsApp kan gitu kan zaman gue udah ada WhatsApp tuh kan, zaman 2016 itu. Jadi lu ngerasain sesuatu nggak? Iyanya, emang ada apa sih? Nanti gue ceritain. Gue dibikin penasaran lagi bang tuh. Kedua kali gue bilang, oke lah ntar aja. Alhamdulillah tuh selesai. Kita istirahat tuh bang, disuruh sama guru kan kumpul dulu terus belum istirahat ya. Kumpul di lapangan. Nanti saya kasih istirahat, bapak ibu kasih sekitar ya kurang lebih nggak terlalu lama lah, beberapa jam. Tapi nanti kumpul lagi di aula. Istirahat tuh bang, ramai istirahat. Habis baru nyampe, gue baru belonjoran bang tuh di kasur sama teman-teman gue di asrama putri ada yang kesurupan di situ. Karena gue bilang kesurupan, teman gue satu kelas lagi nih situ, namanya dia itu sebut aja Dini gitu. Dia langsung tiduran joprak, dia ngomong gini bang, rasanya saya pengen hidup atau tinggal selamanya di sini. Temen lu tuh? Iya, dia ngomong itu, rasanya saya pengen hidup atau pengen tinggal selamanya di sini. Di situ bang, selepas dia ngomong kayak gitu, blek, serupan langsung. Serupan, agak-agak panik kan teman-teman sekelasnya tuh, panggil guru yang cewek. Alhamdulillah ditanganin, agak-agak reda tuh bang, sadar. Berjalan lah tuh lagi kan, jalan lagi, kumpul di aula kita sekitar sebelum zuhur lah, karena makan pagi dulu situ lah, makan pagi selesai, sholat zuhur tuh bang, sholat zuhur, kita main outbound. Nah itu kita main outbound di waktu siangnya, kan kalau di daerah Bandung kan agak-agak adem tuh bang ya, seenaknya. Kita main outbound, ada yang kayak main lumpur-lumpuran, main futsal, main apa aja, macam-macam lah. Hadiahnya juga dapat di situ. Lepas itu kelar kita makan siang, makan siang, sholat asar lagi tuh bang. Karena kalau di sekolah gua tuh untuk sholat dituntut juga sih bang di situ. Jadi agak apa ya ibaratnya wajib gitu. Sholat asar selesai, sholat asar selesai di situ. Kesoreannya kan kita disuruh pada mandi-mandi dulu kan, disuruh pada bersih-bersih. Nanti kumpul lagi tuh selepas maghrib di aula. Kumpul maghrib tuh di situ, kumpul maghrib materi itu bang biasa, materi sambil nunggu di situ kan. Nah yang gua aneh di aula itu bang, bentuknya lebar. Nah sebelah kiri sih aman-amannya bang, oke, ruangannya terang. Sebelah kanan gelap, kayak semacam ada gambar patung. Gua nggak tahu itu patung apa bang, ya namanya lampunya gelap ya, karena serem dah tuh bang, gambar patungnya di situ. Pas banget yang duduk di samping patung pintu itu anak cewek semua rata-rata. Nah, lepas maghrib itu ada beberapa yang kesurupan. Ini baru beberapa orang tuh bang situ ya. Macam-macam lah. Ada yang kuntilanak, ada yang kayak kesurupan apa ibaratnya orang nangis, macam-macam di situ bang. Alhamdulillah di situ ditanganin ya kan, sama beberapa guru PA juga, sama guru yang lain. Reda, sholat isya lanjut bang. Nah, selepas isya di kain gua nggak ada kayak acara-acara julid malam gitu. Diadain lagi bang. Acara seperti juga sama waktu cuma berbeda tempat di situ. Diadain acara itu, tapi nanti tanya supaya rada-rada ekstrim mungkin ya. Kan itu pas ada OSIS di situ kan. Nah, di situ mulailah acara sekitar jam-jam 10. Per kelompok juga nih bang, ini dibagi. Cuma nggak ada kelompok pramuka yang kayak tadi gue bilang, beda. Per kelompok dibagi, kelompok 1, kelompok 2 jalan tuh bang. Menelusuri ke hutan juga, cuma ke hutan lindung lah, nggak terlalu dalam juga hutannya biasa. Kelompok 1 aman bang nyampe, kelompok 2 aman, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6 nih kan ya, sisa 2 kelompok. Suruh nunggu di aula kan, ya kan, beberapa kan otomatis aula rada sepi tuh. Nah, jadi juga itu bang, tadi yang gue bilang, gue kebagian di kelompok terakhir, jadi kan gue otomatis ngeliat tuh. Duduk di samping kayak patung kayak gitu, cewek-cewek. Kena tuh bang, serupan. Ini sebagian lebih banyak serupan yang pada habis julid malam dibatalin. Karena itu tadi kondisi udah gak memungkinkan, dibatalin suruh masuk dalam ruangan. Dikiranya itu apa ya, malah memperbagus suasana, ini malah memperkeruh. Jadi nyamber rata-rata hampir apa ibaratnya hampir sebagian kesurupan di situ bang. Nah di situ mulai rada panik kan, soalnya kan kayak guru yang ngerti agama kan cuma beberapa orang. Lainnya guru biasa lah nah situ.
Kira pada diobatin masing-masing, gua kebetulan kebagian sama guru PAI gua disuruh nanganin temen gua gitu. Karena gua sebelumnya tuh ketika gua ibaratnya nemu-nemu kayak gitu kan, hal-hal sosok kayak gitu, gua udah dikasih tahu lah ibaratnya cara nangannya gitu sama guru PAI gua nanganin temen gua si yang namanya Dini tadi yang sebelumnya kesurupan gitu. Aneh bang, kesurupan suara nenek-nenek pertama kayak ngerong-ngerong gitu kan. Langsung kan diajak komunikasi tuh kan, pertama sama gua dulu tuh sebelum sama guru PAI gua. Ibu ya kan suara kayak nenek ya, gua panggil aja ibu maaf sebelumnya, tujuan ibu buat apa ngerasukin teman saya, emang teman saya salah apa, lakuin apa? Banyak tuh bang tuh gua tanya kayak, pokoknya teman kamu ini masih belia, masih bocah lah gitu maksudnya, tapi udah berani ngaku-ngaku ini tempat dia, ini dia nyaman, padahal ini saya udah lama sebelum dia ada di sini. Jadi dia udah ngerasa memiliki, nanti maksudnya nenek itu nggak suka mungkin kan. Apa gue bilang, oh ya udah bu, mungkin nanti akan kita negosiasiin. Jadi gimana caranya supaya kami mohon dengan sangat ibu supaya pergi dulu dari badan teman saya. Gue bilang kan bang ya, tetap ngelawan tuh bang, ngelawan. Gue panggil lah tuh guru gue tuh yang PAI. Habis gue manggil guru gue, nggak tahu dia ngomong apa. Ada tuh bang di situ, udah ada blok, hilang tuh bang, hilang karena udah posisi genting bang yang di situ ya, di setelin tuh kayak lagu-lagu religi kan, rada adem tuh kan, rada adem. Kelar jam 12 tuh bang, gara-gara jurit malamnya gagal, tadi pengen jam 1, udah rada adem, kelar langsung dibilangin nggak boleh ada yang keluar kamar ya, nanti selepas dari sini nggak boleh ada yang aktivitas, langsung tidur. Guru mungkin udah pusing bang ya, di satu sisi kalau udah sebagusnya banyak kesurupan, pulang itu semua tuh ada ke kamar masing-masing, ke kamar masing-masing, pulang di situ. Nah gue sebelum tidur bang, gue lihat anak OSIS, karena anak OSIS pasti jaga-jaga tuh ya di situ ya buat anak baru. Gue lihat anak OSIS kata-katanya bang nggak senonoh. Ini bocah-bocah baru emang pada lebay-lebay banget sih gitu kan, dia mau ngeluarin kata-kata toksis lah gitu kan, pada kayak apa sih ini bocah baru cuma segini doang udah pada lebay gituin. Gue bilang wah bisa jadi jangan-jangan awal mulai mancing dari dia nih, dari si OSIS itu bang. Gue itu tuh di jendela, dia nyenterin, langsung gue tutup buat tidur lagi. Gue gitu tuh, gue bilang ah ini OSIS itu udah terus alhamdulillah tuh kebagiannya tuh kan tadinya kita mau lanjut bang, tapi ngeliat si kon tadi karena baik yang serupa nggak memungkinkan lah untuk dilanjutin kan acara tadi tuh. Akhirnya kita rame-rame tuh pulang di situ, naik bis lagi kan. Pas mau pulang di situ, nah gue sebelumnya itu kan karena pikiran gue pusing juga tuh kan ya, gue kayak nyari makanan tuh bang, sesuatu oleh-oleh di situ. Gue nemu lah tuh kayak semacam kue-kue mochi itu kan lo. Nah di kue-kue mochi gue beli di situ kan, harganya emang rada-rada murah, 3 sekitar 40.000. Kapan lagi bocah sekolah dapat gitu kan. Udah abis gue udah beli, pikiran gue rada tenang situ. Gue mau naik bis, gue ditanam teman gue si Anya yang tadi beli, nanti gue jelasin ya ini di sekolah pokoknya di sini udah nggak aman lah, ayo langsung kita cabut kata temen gitu. Ya udah buru-buru gue langsung ngarahin teman gue, cabut ayo cepet buru-buru naik kalau belakang di sekolah jalan. Pada saat sampai di sekolah biasa bang briefing lagi tuh gara-gara tadi tuh kejadian yang ibaratnya apa ya, di luar nalar lah di situ kan. Briefing tapi yang khusus yang kesurupan aja, yang enggak suruh pulang karena takutnya kalau ketahuan orang tuanya atau ada efek samping kan sekolah yang kena. Briefing selesai alhamdulillah pada pulang semua kan. Kebesokannya lagi kita dikasih libur 2 hari buat istirahat kan, libur 2 hari. Pas gue nyampe di sekolah lagi ya kan, di situ baru teman gue cerita tuh bang keanehannya, kenapa kok tiba-tiba bisa kesurupan kebanyakan teman gue. Karena teman gue yang di gue itu si Anjing ngomong gini, ternyata gini nih di situ itu banyak banget sosok, ada kuntilanak, pocong ya kan, kayak semacam genderuwo. Wah Allah, pokoknya apa ya bang, ibaratnya udah sarang di situ lah, dari asrama putra sampai asrama cewek di situ. Pokoknya banyak lah di situ. Karena kenapa pada nggak senang tadi? Ada yang ngomong-ngomong kotor lah. Terus gue mikir berarti OSIS nih salah satunya. Ada yang tadi pengen hidup selamanya di sini. Ada yang buang sampah sembarangan. Ada yang kencing sembarangan. Macem-macem lah bang. Ngelakuin aktivitas yang ibaratnya yang nggak baik lah di situ. Oh gitunya ternyata. Iya untung kita udah buru-buru pulang itu, kalau enggak makin rancu, makin parah urusannya. Alhamdulillah udah selesai tuh bang kan. Dikira gue udah nggak ada apa-apa lagi tuh bang. Selang beberapa minggu bang, ya kan, setelah gue udah masuk pertengahan semester, ya kan di situ temen gue yang tadi namanya si Dini tadi tuh mulai lagi tuh bang, ada kayak sesuatu yang aneh-aneh lagi tuh dia tuh. Dia kayak pertama diem aja di kelas, ditanya kayak orang nggak jawab, padahal melek matanya bang. Din.
tiba-tiba pas lagi jam kosong ngeraung-ngeraung gitu. Gitu kan, kayak suara-suara nggak jelas tuh, orang ngeraung. Gue sempet denger bang, terbesit di telinga gue bilang si sosok itu ngomong kayak gini, gitu kan, di sini saya udah nyaman sama tubuhnya si anak ini, gitu kan, karena anak ini awalnya udah nantang saya, jadi saya ngikutin dia secara diem-diem tanpa diketahui oleh siapapun. Gue buru-buru tuh bang, gue panggil guru agama gue yang tadi lagi tuh PAI lagi kan, gue panggil tuh guru agama gue, masuklah di situ kan, kira dibaca lagi tuh ayat kursi, dinegosiasiin semuanya lagi. Ternyata itu arwah bang tadinya nggak pergi, menyelinap aja ngumpet, entah di mana ngumpetnya ya, pokoknya ngumpet. Nah pas lagi perjalanan makanya dia nggak ada apa-apa, dia nggak nongol diri tadi ketika di kelas, dan ternyata dia udah nyaman di situ. Ada ini kan ibaratnya ngeri-ngeri juga tuh dia kan. Akhirnya udahlah, guru PI gua manggil kan beberapa guru yang bisa, akhirnya ditanganin tuh bang. Kalau misalnya anak ini ada salah atau ada hilaf, mau dimaafin karena dia masih apa ya, masih anak-anak, pikirnya masih nggak ada bang. Alhamdulillah tuh kan lama bang, lumayan agak-agak beberapa jam di situ kan, dia diobatin ya kan, alhamdulillah dia sadar. Nggak tahu lah itu arwah kemana, pokoknya udah nggak di situ lagi bang, udah nggak di kelas gue lagi, alhamdulillah tuh kan. Selepas sudah kejadian itu, gua fokus lah bang buat ke kelas 3 ya kan. Nah setelah gua naik kelas 3 tuh bang ya, gua fokus dah tuh kan ke ujian-ujian buat nanti UN UNBK yang lain-lain lah gitu kan. Mulai dah tuh di pertengahan semester juga tuh kan, tahun ajaran baru kan, namanya kalau kita kelas 3 kan ada namanya PDM gitu ya, ada materi. Di situ pasti kan pulangnya sore tuh bang ya, dari pagi sampai siang sampai sore. Jadi itu gua jalanin tuh bang, gua bilang alhamdulillah nih kayaknya udah gak ada sesuatu lagi kan. Itu teman gue yang indigo pun bilangnya iya kayaknya udah gak adem nih, suasananya udah beda. Ternyata ketika pada saat gua udah anggapnya aman, gua tuh pada saat itu gua ke kamar mandi tuh bang. Gua kamar mandi turun, itu posisi memang belum pulang, jam 4:30 lah. Gua izin pas lagi PDM. Itu posisi bang ya namanya sekolah kalau 4:30 jam 5 pasti udah sepi kan. Udah itu gua kamar mandi jalan kan. Jadi posisi kamar mandi gua gini bang, sebelah kanan kamar mandi pojok lurusnya tuh kayak ruang lab pipa lab apalah, sebelah kirinya nih masuk ke dalam tapi bang agak cekung itu kantin. Masuk ke kamar mandi tuh kan sebelah kanan pojok. Nah gua di kamar mandi, gua kencing kan, ya namanya gua kebelet, gua kencing ke di kamar mandi cowok. Jadi kamar mandi cowok tuh dua bang, sebelah kiri tengah cowok, kanan paling pojok cewek, jadi ada 4, tetap disekat gitu. Di situ gua kencing kan bang, kencing. Nah setelah gua kencing ya di situ ya, gua belum kencing di situ, gua dengar kayak suara orang ngecap-ngecap, tahu orang tau apa lah gitu. Gua bilang, gua masih drinking nih, gua bilang apa iya orang makan di kamar mandi tapi udah jam segini kan, gua mikir ya 5, udahlah. Setelah gua kencing selesai, gua penasaran tuh, gua keluar, gua tok dulu tapi dong bang, takutnya ada orang dalam. Tok sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada jawaban. Gua bilang daripada gua penasaran, gua buka pelan-pelan dong, gitu gua buka, gua intip dikit bang, kayak daster putih di bawah. Gua intip, wah daster, gua bilang wah nggak bener nih, gua bilang kan, tapi udah setengah ini bang, setengah kebuka, tanggung dong. Gua terusin tuh bang pelan-pelan, gua lihat di bawahnya kayak ada pembalut. Nah pembalut itu ternyata ada tangan juga tuh bang. Nah di situ ternyata kuntilanak kayak lagi ngecek atau kayak lagi jilat-jilat daerah tersebut. Gue bilang agak-agak jijik sih, cuma serem juga bang. Mukanya hancur-hancurnya bang, serem lah tuh nandanya. Dia kayak sambil lagi makan itu darah. Cuma setelah gue tahu, gue langsung mundur ke belakang, gue cabut lari. Gue lihat bang, alhamdulillah enggak ada yang ngejar gue. Gue cerita lagi tuh ke teman gue yang ikut di situ, siapa tahu dia lebih tahu lah kan cerita dalamnya. Gitu kan. Langsung gue bilang, ya gue mau cerita, lu kenapa sih nih ngos-ngosan kan, gue lari tuh ya tuh ke atas kata dia. Udah pokoknya gue mau cerita gitu kan. Oh yaudah cerita ngomong sepi. Udah gue cerita tuh bang, jadi gini nih, gue di kamar mandi ngeliat sesuatu. Apa sih sesuatunya apa nih? Jadi kayak ada kuntilanak itu, cuma kayak lagi ngeganyemin atau lagi makan. Itu tadi tuh pembalut. Yang bener lu, iya. Kalau nggak percaya besok kita kesana. Gitu kan, oke. Nah, terus bang, akhirnya keesokan harinya tuh masih dalam PDM juga sama gua. Tapi ini gua nggak ngambil waktu istirahat, waktu pulang supaya agak longgar tuh ya kan. Gua pulang jam 5 tuh bang, selesai PDM.
ayonya kita ke bawah, lu jangan pulang duluan. Yaudah. Tadinya dia nggak mau, cuma gue paksa. Nah, kayak gue turun ke bawah, kamar mandi, dan sama posisi sepi juga bang. Gue buka tuh kan pintu pertama, nggak ada. Pintu kedua nggak ada, pintu ketiga nggak ada. Kan gue temunya yang di pojok. Gue bilang, mana nih? Ini nggak ada orang gitu kan. Dia bilang, tadi adanya waktu kemarin. Terus pas dia ternyata tegesin tuh bang, dia mundur ke tembok. Gue bilang, kenapa? Jadi sini. Kita ceritain di luar sekolah aja. Gue ditarik tuh bang, tang gue ditarik. Dia langsung jalan buru-buru tuh bang, kayak tergesa-gesa. Baru dia cerita sama gue. Jadi gini nih, di situ tuh memang softtek itu ada kayak semacam pembalut wanita gitu lah. Sering ada yang buang di situ, tempatnya di pojok, entah SMP, entah SMA, entah SMK. Karena sering buang di situ, ya namanya darah pasti kan ya realitanya bang ya pasti suka lah sosok kayak gitu ya. Ternyata di situ gara-gara itu mancing lah di situ sosok si darah tadi itu. Ternyata kalau kata teman gua di situ bang ada perempuan yang sering buang. Nah dia itu sering serupan juga di situ. Tapi apa ya kita semua pada nggak tahu apa di SMP, apa di SMA, apa di SMK. Ternyata yang sering buang itu ya karena anak serupan nggak temen gua. Cuma belum jelas siapanya. Gua dapat gambaran dari temen gua gitu kan gua bilang. Oh gitunya iya. Lu makanya kalau sore-sore ke sono janganlah ibaratnya jangan sampai sendiri atau gimana, kan takut ada hal-hal yang mengerikan atau gimana bang. Udah tuh gue udah dapet nasihat, gue udah gambaran bang. Jadinya udah gue di kamar mandi gue jaga-jaga lah sekarang. Dan selepas itu selesai, ya kan dan punya waktu karena gue ngikutin nasihat dia, udah nggak ada apa-apa lagi tuh bang. Jalan lagi tuh selesai. Itu kan gue selepas PDM mau selesai tuh bang, pengen ujian gitu kan. Pasti kan kita identiknya pasti kan pada lapar mulu ya, namanya ujian. Namanya soal-soal pasti sering inilah kosong perut lapar. Gue main lah tuh ke kantin gitu, kantin gue yang sebelah kiri tadi. Pertama warung gorengan, kedua cireng-cireng KSS-an, sebelah kanan warung mie ayam. Di warung mie ayam ini bang, itu gue paling aneh banget. Soalnya warung gorengan biasa aja, warung cireng rada-rada rame lah sedang-sedang. Nah warung tukang mie ayam ini campuran sama es lah di situ, rame banget. Sampai sumpah kantin gara-gara itu tukang mie ayam doang bang di situ. Ini ada apa nih gitu kan? Apa ada something atau ada sesuatu atau ada apa gitu kan bang? Gue masih ngeriset, masih gue tegesin gitu kan. Gue penasaran kan. Coba gue pesen lah tuh mie gitu kan. Bah, nama yang tukang jual itu Abah. Karena udah keseringan dipanggil Abah sama teman-teman. Bah, saya pesen mie ayam ya Bah ya. Biasa satu. Oke siap. Bikinin. Gue pas mau nyoba bang, baru ibaratnya nyantol dah kuahnya gitu nih, hambar gimana gitu rasanya. Nggak ada rasanya sama sekali bang, kayak apa ya, kayak cuma mie sama air doang. Langsung gue muntah, maksudnya belum gue telan, alhamdulillah baru nyampe di tengok langsung gue buang. Wah gitu bang, langsung gue bilang nggak bener ya, langsung dah otomatis gue udah ngerasa nggak bener. Kembali lagi tuh gue nih temen gue lagi, karena gue ibaratnya masih satu kelas tuh bang sama dia. Pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 3 gue nggak pernah misah kelas terus sama dia. Gue nanya dia, nya ini gue ada ibaratnya sesuatu yang janggal nih, tapi beda ini. Apalagi sih kata dia kan, dia kayak udah lelah gitu, capek kan ya. Tapi ini harus kita kulik, yang wajib nih, bahaya sih kata gue. Kata dia, ya udah apaan nanti di kantin gue kasih tau lu. Pas besokannya lah kan kita pengen pulang nih. Nah besokannya bang, gue ibaratnya setelah selesai jam sekolah atau jam PDM lagi tuh kan, gue ke kantin deh tuh bang. Gue ke kantin di situ sama dia berdua nih. Gue berdua sama dia, tetap posisi memang masih rame di situ bang. Rame di situ, jalan juga kan, baru nyampe tukang gorengan. Teman gue ke kanan ngeliat kan, set mundur dia jalan bang, udah belum nyampe nya itu di depan. Dia mundur, ya kan, dia mundur bilang, ya lu mau kemana? Dia kayak ngasih kode gitu, ke belakang gitu. Nggak, langsung aja gue ikutin dia. Ternyata dia ke kelas lagi, dari tempat yang aman ke kelas. Baru dia cerita lagi di situ bang. Ini yang paling heran sih bang. Ternyata di situ kayak macam ada pocong bang, kayak lagi mudah di makanan tersebut. Kalau bahasa gitu kan entah pesugihan entah apa kan ya. Gue bilang, oh ternyata ramai banget. Dan juga dia ngomong setelah dia sampai di situ bang, itu pocong ngeliatin teman gue aja sih tadi pas gitu kan, dia ngeliatin aja. Tapi dengan tatapan kayak ngancem gitu, makanya dia buru-buru mundur.
Gitu gue bilang, oh ternyata itu pantas rasanya beda gorengannya. Untung lu belum makan. Kata gue, pantas orang-orang pada lapar, paling nambah sampai 3 kali bang, macam lah sudah. Oh, gitu ternyata. Ya udahlah, berarti kita jaga-jaga. Sekarang kita tanya teman kita atau kita bilangin lah sebelum ibaratnya terlambat atau gimana. Udah di situ karena udah tahu bang, jadi gue rada-rada jaga jarak di situ bang, sampai ke kantin. Udah sering beli waktu, gue ibaratnya selesai PDM, gue mulai ujian-ujian bang, UNBK, UN. Di situ karena gue ibaratnya fokus kan, gue udah nggak mana-mana tuh bang, gue dimain di kelas. Ngerjain ujian-ujian semua komplit. Setelah itu selesai, ulangan kan bang, UN. Alhamdulillah tuh bang rata, semua lulus dengan nilai sempurna. Dan di situ pada inilah mencah ke SMP SMA mana lah beda kan. Nah pas udah di situ, gue sama temen gue yang di gue itu lost kontak sampai sekarang. Itu bang. Jadi kurang lebih ya cerita gue sih di situ. Cuma gue ada penasaran saja sama teman gue yang itu, kalau misalnya gue masih ketemu, gue pengen gue kulik lagi. Itu sih bang. Oke. Ya ada yang gue mau tanya sih sedikit. Iya, boleh. Sama lu. Itu kan yang lu bilang itu kayak ada lu atau temen lu ya yang ngeliat kayak ada ibu-ibu nih. Iya. Terus perutnya tuh gede. Nah itu dari mana dia? Nah itu teman gue ngeliat dari mananya. Ketika dia lihat tersebut, itu ibu-ibu itu kayak mondar mandir bang, entah ke depan, entah ke belakang, ya kan, ke ruangan kelas yang gue numpang tadi, lab TK. Pokoknya kayak nyari sesuatu gitu, dari kanan ke kiri. Mukanya kan sambil sedih, gimana sih bang? Serem tapi sedih, sambil gendong-gendong anak, foto bunting juga. Manusia apa? Enggak manusia, sosok. Jadi yang lihat tadi gue bilang teman gue doang satu, gue misalnya ngerasain, teman gue ngeliat. Dan lu diceritain gue di situ. Kenapa ya? Kenapa gue bisa ibarat tahu? Karena gue duduk di pojok situ banget bang. Jadi gue ngerasa, kok gue merinding mulu gitu kan. Gue penasaran, gue tanya lah di situ. Ternyata itu tadi ada ibu-ibu sama gendong anak. Sesuatu gitu. Nah terus yang temen lu ini yang katanya malam itu ya, yang kesurupan, lu di laba-laba sampai dicekik. Iya. Dan di situ lu ada komunikasi apa dia dari mana, apa tempat di situ? Oh iya. Jadi gini bang, pas gue lagi raba-raba gue cekek kan, gue sempat komunikasi tuh kan sekitar 2 menit sebelum gue naik. Kan gue sempat ngomong, sebelumnya kamu ini siapa, datangnya dari mana, kenapa bisa masukin teman saya salah apa? Gue tanya tuh bang komplit. Kata dia, saya ini sebetulnya udah lama itu punya dia. Udah lama gitu kan. Perasaan teman saya nggak ada apa-apa, selama ini baik-baik saja, mana-mana aja. Kamu yang nggak tahu sebenarnya nih, ini mempunyai apa ya, kekurangan sesuatu gitu kan. Ternyata punya usut bang di meja. Gitu. Gampang lah itu. Nah ketika lapar, ketika dia pusing, ketika banyak masalah, masuklah di situ bang. Dan juga yang lu katanya regu ya? Iya. Ngambil buku nih ke lantai 2 kalau nggak salah. Iya. Itu kan lu paling terakhir katanya. Dan di situ lu ngeliat kayak ada guru lu 2 nih. Iya. Nah setelah itu lu besokannya atau malam itu juga lu ada nanya gak sama guru? Oh iya. Gue lupa bilang. Jadi ketika pas habis apel pagi penutupan tuh bang, habis siaran kembang, itu teman-teman gue pulang duluan, gue masuk ke ruang kepala sekolah. Gue udah penasaran banget bang. Bukannya gue ibaratnya nantang kayak gimana, cuma ya namanya aneh aja gitu. Pas gue ngelihat guru gue itu berdua, guru dia tadi tuh ya, guru gue itu berdua tuh di situ. Gue turun ke bawah setelah selesai materi di situ kan. Gue nanya langsung malamnya itu bang, gue nanya sebelum paginya ya, malamnya gue nanya, Pak, gitu kan, bapak kepala sekolah gue sama guru TK gue, Pak, ya kan, bapak itu tadi sekitar jam-jam 10:30-11an ke atas nggak Pak? Gitu kan, ke ruang 95 yang paling pojok. Enggak Pak, tapi saya lihat ada mirip kayak orang bapak, percis banget. Saya lagi ngopi sama bapak TK. Gua di situ langsung gue bilang, aduh nggak bener ini. Gue bilang besok aja gue tanyanya lagi ya supaya lebih detail. Di situ bang. Nah besoknya gue tanya bang, gue masuk ke ruang kepala sekolah gue kan, teman-teman gue udah pulang. Gue masuk tanya assalamualaikum, salam. Ya li ada apa? Maaf Pak, saya mau nanya yang semalam lagi, yang menurut saya janggal. Gitu. Udah bapak jujur aja Pak. Sempat gue ada interogasi lah tuh kan. Karena emang gue ngerasa emang udah aneh bang. Maksudnya, Pak, bapak jujur aja lah kan.
Saya itu waktu pas ke atas mirip banget kayak bapak. Kalau bukan bapak terus siapa pak? Ini bisa ada di rumah sini pak. Gitu ya. Ada kepala sekolah gua. Ini masuk. Jadi masuk ke kantor. Kantor dikunci. Jadi adanya kepala sekolah gua dong. Jadi gini nih, bapak yang berat pengen cerita. Cuma kalau kamu udah tahu ya udahlah, gua cerita aja. Cuma ini rahasia aja. Tolong jaga. Iya pak, insya Allah jaga. Jadi di kelas 95 itu sebelumnya itu udah ada pernah orang meninggal di dalam kelas itu. Gitu pak. Iya. Nah orang meninggal itu apa ya, entah sakit entah apa, pokoknya guru gue meninggal. Guru gue bilangnya dia meninggal aja bang, dia nggak bilang karena penyakit karena apa, tapi meninggalnya di kelas. Gue bilang oh gitu pak. Iya makanya ini bapak tutupin rapat-rapat supaya sekolah kita itu akreditasinya masih bagus. Oh berarti mungkin pak yang saya lihat dari kayak bapak salah satu arwahnya mantan murid ini juga nih pak. Bisa jadi makanya bapak ini tutupin banget supaya nggak ketahuan gitu bang. Yang itu tadi. Oke, Itu orang di situ. serem banget sih ceritanya. Dari lu nih bang, ada pesan-pesan nggak buat penonton yang di rumah nih, kayak pengalaman lu di sekolah itu? Ya, intinya sih jagalah adab ya kan di situ kan, supaya kita nantiasa tetap dilindungi sama Allah kan. Dan juga jangan lupa berdoa. Oke teman-teman semua, cukup sekian cerita dari Bang Pitung ini ya. Iya. Dan jangan lupa juga mampir terus di subscribe channel ngobrol.com. Kebetulan nanti situ ada cerita gue juga. Dan jangan lupa juga support terus channel Hamid Misteri, nyalakan lonceng notifikasinya biar gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang lainnya. Terima kasih, gue Hamid pamit undur diri dan Bang Pitung juga. Oke, terima kasih Bang Pitung banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.